Dengerin dulu datanya. Berdasarkan Lukas 22:69, siapakah yang maha kuasa di sini? A. Allah, B. Yesus. Silakan. 22 ayat 9. Lukas 22:69. Lanjut Tad, sorry Tad. Maaf. Siap, aman. maksudnya siapakah yang maha kuasa di sini? Iya, siapa yang maha kuasa di situ? Ya Allah. Bukan anak manusia, bukan ya? Nah, abang anak salah. Kok nah lagi? Dengar dulu. Abang gini, enggak buat teman-teman. Harusnya gini, jangan anda membuat tafsiran Anda. Kok Anda harus tafsiran? bisa nanya dulu. Gini, Anda harus tanya dulu. Gimana sih nih bro? Gitu loh. Kenapa sih kalian bilang seperti ini gitu? Harusnya Anda tanya, baru kita jelaskan. Iya, saya tanya. Ini saya tanya. Begini. Anda menafsirkan. Ini kan ditanya. Kok nafsir? Anda bertanya, tapi Anda menafsirkan. Makanya biar saya jelaskan konsep kekristenan. Tidak ada bang istilahnya. Pelan-pelan ya, Bang, pelan-pelan. Saya tanya nih, pelan-pelan nih. Yang anak manusia di sini Bapak atau Yesus? Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan anak manusia kan? Bukan. Bukan. Oke. Yang maha kuasa di sini Yesus atau Bapak? Nah, abang salah. Salahnya abang. Lah ini makanya Iwan, kok jadi saya yang salah? Oke, gini, harusnya abang tanya dong, kenapa sih bro kau tanya gitu, kau bilang gitu, itu tanya. Ya, itu saya nanya, itu saya nanya, nah, Bang. Oke, biar saya jelaskan. Oke? Enggak, biar teman-teman tahu tuh sebenarnya gimana. Jadi gini, sama seperti abang, misalnya gini ya, abang adalah orang yang punya kuasa. Manusia, bro. Dengar dulu, makanya ini sama. Misalnya abang, ini contohnya karena tentang Tuhan itu bang sulit abang jangkau. Nah, makanya saya ambil manusia dulu, gitu loh. Kenapa menjelaskan manusia ini loh? Lukas 22:9 lu jawab ya. Selagi abang masih berpikiran Tuhan itu terbatas, abang sulit nerimanya. Ini lo baca Lukas 22:69. Siapa yang maha kuasa? Diam dulu, satu-satu ngomong Handi. Kau laki-laki Lu kan? diam dulu kau. Ini Lukas 22:69. Pertanyaannya adalah siapakah yang maha kuasa di sini? A. Bapak, B. Yesus. Sekarang begini. Udah dibilang Allah. Yesus itu berarti Allah. Yesus nggak maha kuasa ya? Nah, Anda tafsirkan lagi kan? Pertanyaan saya ulang kalau begitu. Berdasarkan Lukas 22:69, siapa yang maha kuasa? Ini dulu. Yesus. Anda takut terima kenyataan. Bapak. Anda saya takut ulang lagi. Dengar dulu. Berdasarkan Lukas 22 nomor 69. Siapakah yang maha kuasa? A. Yesus, B. Bapak. Jawab. Anda nggak bisa memisahkan yang itu gitu loh. Ketiganya itu satu. Lukas 22:69 ini berapa oknum? Bang, apa dibilang Yesus, aku dan Bapak adalah satu, bukan sama ya, satu. Ini loh 69 ini lo baca, baca dulu deh. Dengar dulu, makanya dengar dulu. Nah, sekarang begini nih, makanya. Baca dulu nggak bisa. Lukas 22:69 lu baca dulu. Udah saya baca. Baca dulu. Lu menghindar terus nggak membaca. Baca. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Oke, baik. Siapa anak manusia itu? Yesus. Siapa yang maha kuasa? Allah. Yesus maha kuasa nggak? Ya, maha kuasa. Kucluk kayak manusiamu itu. Benar-benar kau itu. Nah, makanya gini, di sebelah kanan Allah itu kan Andi, dia sama nggak di atas nggak di bawah, dia sama. Makanya abang memisah-misahkan. Makanya tapi gini ya, mulai ngaco dia gini dari surga kalian 72 gini, enggak boleh Angel, enggak usah kita bawa apa ke situ. Sekarang gini, buat teman-teman yang muslim 69 enggak di sini berapa oknum? Dengerin dulu. Lukas 22:69 berapa oknum? Itu tetap satu oknum yang sama. Oke, baik, oknum yang sama ya. Apakah siapakah yang manusia di sini? Anak manusia Yesus. Yesus. Apakah Bapak anak manusia juga? Tidak. Apakah Bapak dan Yesus sama? Bapak dan Yesus sama? Tidak. Tidak. Siapa yang maha kuasa kalau tidak sama? Yang maha kuasa Allah. Berarti Yesus maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Yakin? Iya. Oke.
Jadi berarti ada dua yang maha kuasa. Nah, kan Anda langsung bilang dua. Sekarang gini, saya jelaskan. Tadi Anda bilang dua, oknum. Nah, satu. Tadi saya bilang satu. Satu, Mana ada saya bilang dua? Kalau satu, apakah Bapak dan Yesus sama itu? Tidak. Tidak. Ada berapa oknum kalau tidak sama? Loh, ada satu. Yang mana oknum kalau satu? Yesus atau Bapak? Yang oknum yang sama itu ya Allah, karena karena Bapa dan Yesus adalah Allah. Anak manusia di surga. Nah, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Sekali lagi terakhir nih. Yesus itu di surga anak manusia atau bukan? Anak manusia. Baik, kalau Bapak itu anak manusia atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi satu anak manusia, satu bukan anak manusia, betul? Hakikat Allah, iya. Ya, berapa oknum di situ? Satu. Yang gimana sih ini orang ini? Sekarang gini. Oke, dengar dulu. Anda bingung. Anda bingung, biar saya jelaskan. Anda yang bingung kok. Jadi Anda yang nanya gimana sih ini? Saya nggak nanya. Saya nggak ada nanya gimana. Yang nanya itu Anda, yang bingung Anda. Saya mundur sekali lagi nih, biar jelas sama penonton nih. Enggak, dengar. Anda tidak akan paham. Ntar, host. Yesus itu dari tadi Anda selalu apa? Anak manusia. Nah, enggak, Anda enggak akan paham. Ini tertulis, Anda tidak akan saya paham. ulang ya, terakhir nih saya, habis ini saya mau merokok. Yesus di surga itu anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia yang naik ke surga. Baik, anak manusia. Ya, Bapak di surga itu anak manusia atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi ada satu anak manusia, ada satu bukan anak manusia, betul? Iya. Yang mana yang maha kuasa? Allah. Anak manusia yang maha kuasa atau bukan? Anak manusia memang kuasa. Yang maha kuasa siapa? Allah. Berarti ada Allah dua. sebagai apa? Anak manusia atau bukan? Nah, kan enggak, makanya Anda bingung. Biar saya jelaskan. Kacau Anda dia Retan. bingung. Lanjut mau ketawa Enggak. dulu gua. Bukan, dengar. Jadi begini ya buat teman-teman yang muslim gini. Sebentar. Sama dengan Bang Hamdi. Dengar dulu host, dengar dulu. Sebentar, Bang saya izin Hamdi. nyapa dulu. Bang Izin Hamdi. nyapa dulu yang baru naik, Bang. Sebentar. Assalamualaikum Kang Dewa. Dan ada Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini ada Nick Top juga. Izin disapa dulu, dari mana, Bang? Oh ya Bang, Assalamualaikum. Saya dari Mandailing, Ya. Medan Bang. Islam apa? Oke, baik. Siap. Nanti menyimak dulu Bang ya. Ini banyak narasumber. Oke Bang. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang muslim boleh bertanya sama kita nih tentang kekristenannya. Oke, sekarang saya jelaskan. Begini loh. Sama dengan Bang Hamdi. Bang Hamdi adalah manusia, ya, manusia. Di dalam diri Bang Hamdi ada roh. Ya kan? Tapi saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya iya, jangan potong dulu. Anda sulit berpikir. Enggak usah lu kalau jelaskan diriku. Aku mengerti diriku sendiri. Enggak usah lu enggak usah jelasin diriku. Orang tua Anda sulit. contoh orang tua. Oke, saya. Ya, Saya. Kan? Karena Anda sulit menerima kenyataan gitu. Jadi gini, saya adalah orang yang punya kuasa. Udah. Saya bisa membuat bagian dari dalam diri saya, roh saya, kemana saya mau. Nah, kemana saya mau. Udah. Nah, bagian dari diri saya bisa menjadi manusia. Itulah. Nah, manusia menjadi manusia. Saya kan bukan manusia. Saya dalam sang sumber, dalam kemuliaan. Udah. Menjadi manusia. Nah, ketika yang menjadi manusia ini naik ke surga, dia duduk di tahta kemuliaan saya, penghormatan, tanda kanan itu Bang, penghormatan. Cukup. Dia di sebelah kanan, gitu loh. Pertanyaannya adalah, dengar dulu. apakah Pertanyaan ya udah paham saya itu. Pertanyaannya adalah, apakah hidungmu adalah Tuhan? Salah, Anda harusnya jangan mengatakan gitu. Pertanyaannya adalah, apakah roh Anda adalah Saya ke fisik dulu sebelum ke roh. Saya ke fisik dulu. Anda ambil contoh manusia. Yesus juga sama. Anda udah bingung. Kita tidak akan nyambung. Sama dengan fisik Anda. Sama-sama laki-laki. Kan itu contohnya lu ambil. Pertanyaan saya adalah, apakah hidungnya Yesus adalah Tuhan? Kau hidungnya Yesus adalah Tuhan. Udah, itu nggak perlu saya jawab. Ya kau ambil contoh manusia, makanya lu kejar situ hidung. Itu bukan pertanyaan. Makanya jangan ambil contoh ke manusia ke Tuhan. Anda mengatakan
hidungnya Yesus adalah Tuhan, kan itu bukan pertanyaan. Udah. Terus ya, kalau begitu secara keseluruhan, apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Atau gini dulu, Anda Nah, ngerti secara nggak istilah keseluruhan Tuhan? aja. Bentar Yesus dulu, punya Anda ngerti nggak jasmani mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apakah Bentar jasmaninya dulu. Yesus adalah Tuhan? Anda sia-sia saya jawab Anda kalau Anda tidak akan paham. Saya ulang gitu. kembali. Nah, saya mau memberi pemahaman, Anda menolak. Apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? Manusia. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Rohnya dan dia itu firman. Jadi ada dua di dalam diri Yesus, satu manusia, satu Tuhan. Kok satu manusia? Iya, satu. Dia tubuhnya tubuh manusia, rohnya roh Tuhan. Ya. Roh Tuhan. Ya. Baik. Kita kunci di sini ya. Ya. Baik. Waktu dia bayi, berarti roh dalam diri bayi ini adalah roh Tuhan. Iyalah, Roh Kudus. Oke, baik. Siapa Tuhannya Maria waktu Yesus bayi? Hah? Siapa Tuhannya Maria waktu dia punya anak bayi namanya Yesus? Ya, Allah yang sama, Allah Israel, itulah sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti Bunda Maria tidak menuhankan anaknya yang bayi ini. Hah? Kan di dalam diri bayi itu ada Tuhan, rohnya Yesus Tuhan, kan betul? Iya. Berarti anaknya Maria ada manusia, ada Tuhan, betul? Rohnya roh Tuhan, bukan ada manusia ada Tuhan, rohnya roh Tuhan. Iya, jadi Yesus ini rohnya Tuhan, fisiknya manusia. Betul? Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu punya bayi? Allah Israel. Bukan Yesus. Ya Yesus, abang yang menjadi manusia itu kan. Berarti Tuhannya Maria adalah bayi itu. Iya. Yakin tuh? Nah, baca Bang, Lukas 1 ayat 28. Nah, pas. Oke, silakan dibaca. Seperti abang. Ya udah silakan Nah, dibaca. ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dah? Berarti apa? Iya, Tuhannya Maria bayi itu, bacalah. Ya itu. Oke. Karena di situ Maria sampai mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia merasa ya udah, artinya senang gitu. kalau bayi ini lagi tidur, siapa yang disembah Maria? Kalau bayi ini sedang tidur. Aku Bang nggak sama Maria di situ. Apakah Maria konsisten menyembah bayi? Bang, aku nggak sama Maria di situ. Oke, baik, nggak sama. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Iya. Oke. Apakah Yesus Apakah Maha Tuhan Kuasa? bisa menjadi manusia? Bentar dulu Bang, Apakah saya tanya. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Apakah Yesus Maha Bentar Kuasa? dulu, kita sama-sama tanya, sama-sama jawab. Abang tanya, kita sama-sama jawab. Ya, di sini apakah anak Tuhan yang Maha tentang Kuasa? Islam. Sama kita. Udah gini sama kita. Apakah Tuhan dengerin Bang Andi pertanyaannya? dijawab dulu lah. Kok Jawab, apakah Tuhan itu Maha Tuhan bisa Kuasa? menjadi manusia. Sulit kali abang sulit kali terima Nah, kenyataan apakah Tuhan kayak itu gini Maha loh. Kuasa? Iya. Apakah Abang Yesus, jawab iya apa enggak? Dengar dulu. apakah bayi apakah Bentar bayi dulu. Yesus Maha Kuasa? Ntar dulu, saya tanya dulu sama abang. Abang, apakah Tuhan Maha Kuasa? Sama-sama jawab kita. Saya jawab iya. Abang jawab? Iya, Maha Kuasa. Oke, sekarang saya yang bertanya lagi. Apakah Tuhan sanggup menjadi manusia? Saya jawab Tidak. iya. Abang jawab? Tidak. Oh, berarti terbatas dong Tuhan abang. Itu Tuhanmu nggak Justru, Maha Kuasa lah. entar dulu perempuan. Nggak Maha Kuasa. Justru kalau dia menjadi manusia, entar gantian. Justru kalau dia menjadi manusia, Jelas bang, terbatas. jelas bang. Si Tuhan kami Di situ abang udah menyatakan Tuhan abang bukan Maha Kuasa. Kalau Ya dia udah, Maha kalau Kuasa, dia begitu, bisa jadi manusia. Kalau begitu Sanggup silakan jadi manusia. Anda selesaikan dulu topik ini. Ntar, kalau kayak Yesus gitu. Apakah Yesus Maha Kuasa? Iya, Yesus iya. Oke. Tunjukkan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi. Enggak, abang harusnya tanya gini, di mana Loh, kok Yesus ngajarin memiliki saya kuasa? bertanya? Kan saya nggak sama Ngajarin saya Yesus bang. bertanya. Anda tadi mengatakan Yesus itu Maha Kuasa. Pertanyaan saya adalah,
Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Silakan. Apa yang dikuasai Yesus? Abang nggak pertanyaan, Bang. Saya nggak ada di situ, gitu loh. Abang gini loh, gini Bang. Kenapa Kami Bang Anda berada di situ, dengar tapi dulu, Anda berani dengar dulu. mengatakan Yesus itu maha kuasa? Anda Dengar nggak ada dulu di Bang. situ. Ajaran Kristen Bang, bukan ajaran karang mengarang. Jadi kalau saya tidak tahu, ngapain harus saya karang saya tahu? Tapi Anda gitu tadi loh. tak, saya tahu Yesus maha kuasa loh. Anda saya tahu. Iya, bukan di saat kecil dia mengatakan, di saat dia besar. Jawabannya yang dikuasai Yesus waktu bayi adalah jawabannya di Lukas 11 nomor 27. Itu jawabannya. Lukas 11 27 jawabannya. Iya. Dia Lukas 11, dia menguasai air susu ibunya karena dia bukan anak kembar. Sendiri dia itu. Itu Ya. aja yang dikuasai. Bang Andi. Mama. Oke. Bang, Ini entar Bang, kondisikan dulu anaknya. Iya. Suara anak saya. Iya, benar. Kondisikan dulu anaknya. Di mute aja ya, Bang ya. Istirahat dulu juga, jangan lupa banyak minum air putih. Di mute aja, Bang. Ya, silakan. Berikutnya Angel. Gimana? Anda mau Bang, aku Ya. mau nanya di dalam Islam yang terakhir menghakimi itu siapa? Siapa yang datang untuk Allah yang maha manusia? menghakimi. Hah? Oke. Siapa? Kalau di Nah, zaman itu aja akhir, saya tanya. Kalau dia memang nggak Tuhan, pasti dia nggak menghakimi. Orang yang menghakimi adalah ya Allah itu sendiri. Nggak mungkin Nabi Muhammad kan? udah, oke. Di akhirat nanti Allah yang akan menghakimi, ya. Di alam dunia nanti masa akhir, Nabi Isa namanya kan, kalau di dalam Islam kan, Nabi Isa kan. Yang datang untuk menghakimi, pasti abang tahu, bang Ustadz kan. Kalau kami pendeta tuh sekolah, jadi dia mengerti semuanya gitu, bukan asal-asalan kita diangkat jadi pendeta gitu. Itu ada sekolahnya. Gitu. Nah, kalau abang nggak tahu, berarti abang bukan betul Ustadz gitu loh. Iya. Udah ya, udah, diam, gantian, oke. Ya, nanti kalau di akhir zaman sebelum kiamat, Nabi Isa itu akan turun dan akan dibasmi oleh Nabi Isa. Siapa yang menuhankan Nabi Isa? Makanya hadisnya menjelaskan akan mematahkan salib. Itu dijelaskan ya. Akan membasmi babi tuh, pemakan babi yang katanya halal itu akan dibasmi. Mana bang ayatnya tertulis, coba dulu. Kita kan ngomong pakai kata gitu. Ada di hadisnya, ada. Tunjukkan kan, bisa abang on cam ya kan. Tunjukkan. Diam dulu ditunjukkan. Anda diam dulu, kan Anda bertanya. Gitu. Oke. Diam dulu. Dan ternyata yang hadis tadi yang akan membasmi, ya kan, mematahkan salib, itu ternyata dikonfirmasi oleh Yesus. Yesus nanti di akhir zaman akan mengusir Kristen. Ditunjukkan loh bang. Tunjukkan ayatnya loh. Ya, sebentar ya. Saya tunjukin juga ya. Oke. Nabi Isa alaihissalam, sebentar ya, saya tampilkan hadisnya ya. Ore. Nanti saya juga tampilkan. Ambil Ya, aja. sebentar. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Nabi Isa. Oke. Ini ya, ini dikira Nabi Muhammad itu Tuhan. Memperbotol diri sendiri. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya. Ternyata gedein dulu. Ya Allah itu maha kuasa, Bu. Tuh, digedein sendiri tadi ya? Iya. Nih. Ini juga yang sering dibikin hadis pelintiran oleh teman-teman Kristen, katanya Rasulullah di dalam genggaman Nabi Isa. Hadis Maryam nanti dirubahnya oleh mereka. Padahal itu adalah hadis bohong ya. Demi jiwaku yang berada di genggamannya, di tengahnya Allah ini ya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa putra Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah perpajakan, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Nah, Nabi Isa nanti akan datang menghancurkan konsep penyaliban. Oke?
dia menuhankan dia, mati di kayu salib, itu akan dibasmi oleh dia, akan diusir. Yang menuhankan dia mana? Jelas-jelas kalau ngomong mana dia bilang untuk menuhankan dia mana dibasmi. Ya ini kalau gitu saya bukain. Makanya Mbak coba hantu sucinya dikendalikan biar Mbaknya nggak terlalu ini ya. Ada yang bertanya. Ada yang bertanya, dengarkan dulu lah. Nabi Musa, gitu kan? Kok Nabi Musa lagi sih? Musa berupa apa? Nih. Berupa apa? Berupa api. Jadi Dengarkan api dulu orang menjawab. Nih. Orang menjawab. Nih. Allah klien kan kayak Nih, gitu kan. nih ya. Nih saya bacain ya. Nih. Bagus dia menjelaskan. Nggak ada Ini. Ya gini aja, Nih. Tat, biar dia ngoceh dulu, Tat. Kau ngoceh dulu, Tat. Nih. Biar dia ngoceh dia, Tat. Kau ngoceh dulu, kita tunggu. Udah cepat jelas sih. Dia suruh ngomong malah mau diem. Oke, saya baca ya. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Itu Alkitab yang kau bacakan, yang kau tanya dari klien. Pada waktu Jadi itulah klien itu aku beda akan berterus konsepnya. terang kepada mereka Itu dan beda berkata, konsepnya aku yang tidak kau pernah mengenal bacakan kamu, itu. enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Itu ngerti Yesus nggak ini kau? akan ngusir Kristen. Ya Yesus Tuhan, akan ngusir Kristen ini. Kau Ustadz apanya kau? Ustadznya kau itu tahu ngerti? Baru ku jelaskan itu maksudnya. Kalau jelaskan dibilang coba kita gimana. mengenal dia, itu maksudnya kalau kita mengenal dia, kita mengatakan dia Tuhan, kita harus mengikuti apa yang dibilangnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, Diusir. jangan Ini mau diusir loh. Ini mau diusir. Iya, diusirnya orang yang menyatakan kalau misalnya gini, oh Tuhan, aku itu udah baik loh, selama ini aku berbuat baik. Baru katanya, nyahlah kau. Enggak, katanya. bukan gitu, Karena bukan kau tidak gitu, mendengar. bukan. Bunyinya Itu bukan konsepnya. gitu. Bunyinya bukan Bisa kau gitu. tunjukkan kan ayat yang Ini ayatnya tadi ini itu. bukan seperti ceritamu, bukan. Itu Ini loh Alkitab, ayatnya, memang nih, tahu. nih. Yang manggil Yesus Tuhan itu bukan yang akan masuk surga kata Yesus. Bukan setiap Ya orang udah, yang nggak akan berseru masuk surga dia, karena berarti dia akan mengikuti iya apa ini yang Tuhan akan Yesus. diusir oleh Iya, Yesus. sama kayak kau kan, kau mengatakan misalnya Tuhan Yesus ini kau nyahlah kau tiap hari kau berbuat mesum kau tapi menyatakan Nah itu, bahwa kau ya itu akan diusir oleh Yesus kan. Nah yang manggil Iya, Yesus tahu, Tuhan itu Kristen atau Tuhan Muslim? Yesus. Nah, yang manggil Yesus Tuhannya Kristen atau Muslim? Mengaku kenal sama Tuhan Yesus. tapi Enggak, tidak yang manggil Yesus melaksanakan Tuhan, firman-Nya. yang manggil Yang Yesus Tuhan itu melaksanakan Kristen apa firman-Nya, Muslim? sama. Kamu itu punya mulut, Dengarlah, jangan itu sombong dong, mentang-mentang punya dua, susah kali gendalikan diri ngomong. Nggak ada ayatnya kan, nggak berani kau menunjukkan. dengerin dari dulu. Al-Quran kan. Itu beda, itu konsepnya. Lihat judulnya Dengerin di dulu, atas, lihat judulnya dengerin di dulu. atas. Tadi kan sudah dibilang mematahkan salib. Sama kau. Di sini yang Nggak akan ngerti, mencomot-comot. yang akan diusir oleh Yesus di sini Kristen apa Muslim? Pendeta kayak kau pun udah Yang akan diusir oleh Yesus di sini ini Kristen apa Muslim? Yang akan diusir oleh Yesus di sini ini Kristen apa Muslim? Nggak tahu Kristen atau Muslim. Coba kau jujur. Yang penting dia tidak melaksanakan Enggak, apa contohnya yang manggil dibilangkan Yesus Tuhan. Yesus. Oke. Nah, yang manggil Yesus Tuhan, Muslim apa Kristen? Semua Yang orang manggil Tuhan, semua seluruh dunia. Enggak, kita enggak, woi. Jangan kau fitnah kami. Seluruh dunia. Kenapa jadi Muslim dipaksakan memanggil Yesus Tuhan? Yang manggil Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Karena dia mengerti kok nanti? bahwa bisa Ini yang akan diusir, Nah ini contohnya nggak mau jujur jadi oten. Iya, Nggak ampun. boleh gitulah. Jujur aja pakai data, jujur. Nanti mati kau. Yang manggil Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Yang mau diusir oleh Yesus, yang manggil Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Kita ganti-gantian ngomong Enggak, boleh? saya tanya dulu, Iya, boleh, yang boleh, manggil aku. Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Semua orang akan mengakui dia nanti Tuhan. Tapi dia, Enggak, ini kalau kita kan tadi kau mengakui- pengen tahu siapa yang diusir. Dengar. Tadi kan dengar. ayat hadisnya menjelaskan dia akan mematahkan salib, oke? Percuma, Nah dia ngoceh sekarang juga. Satu-satu kita Kasih gue ngomong. moderator, Tat. Masa nggak bisa Iya. mengalah sama perempuan? Dia ngoceh juga dia. Dia nggak ngomong. Satu-satu. bukannya udah. Gini, itu maksudnya gini loh. Kalau kita Perasaan udah. Biar dia ngoceh dulu, nggak apa-apa. tapi Suruh ngoceh aja, nggak kita apa-apa. tidak mengikuti apa yang diperintahkan dia tidak akan mengenal kita walaupun kita mengakui Tuhan aku udah berbuat baik Enggak, begini. pertanyaan Tapi saya, dia akan mengusir kita. pertanyaan saya, Karena yang dalam manggil sini Yesus kau Tuhan Kristen apa Muslim? Kudus. Ngerti nggak kudus itu kayak mana? Kita harus udah. mengikuti firman-Nya itu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan hambanya laki-laki, perempuan, jangan memfitnah, jangan ini. Itu kan Biarin semua aja ada. dia Jadi ngoceh, kalau Tat, kita nggak tidak apa-apa. mengikuti Semakin itu banyak semua, omongannya, cuma semakin nggak benar. mengaku-ngaku Biarin. kita itu mengikuti jalan dia tapi tidak melakukannya, dia tidak akan mau bersama-sama dengan kita. Itu intinya, dia akan mengusir kita.
Udah itu aja intinya ayat itu. Yang tadi ku pertanyakan tidak Ntar ada dia capek ayatnya. sendiri, biarin. Tidak ada kok sampaikan di mana Sampai berbusa Al-Quran dia, mengatakan bahwa Tuhan maksudnya memang Nabi Isa kan yang Sampai di mana sih dia punya ilmu ngomong? Sampai Ngoceh mana terus, kau, Mbak? Handi? Ngoceh Banyak aja terus. ngomong lah kau, besar-besar ngomong kau Handi. Banyak kali kau. Udah ngoceh aja terus. Enggak ada. Kau dari tadi orang jelaskan baik-baik. Baik lo tadi dia itu menjelaskan. Udah ngoceh aja. Motong-motong. Ntar gua kasih jangkrik biar sekalian gacor. Jam banyak kali cerita kau 72 bidadari itu yang kau apai. Kalau nggak ada jangkrik kasih keroto. Nabi Isa. Teman-teman ada yang punya keroto Bilang nggak? Nabi Isa. Siapa yang mengatakan Teman-teman ada yang dia punya Tuhan, keroto? dia akan ini nipu aja kalian banyak kali goblok. Wah, lu punya keroto nggak, Wak? Ya, tambah gacor. 72 bidadari itu kalian pesta Daripada pesundal, Bu. Daripada pesundal. Kalau misalkan Ibu berpikir sehat, Bu ya. Bu, coba saya tanya. Bu, janganlah bilang Nabi Muhammad setan, Bu. Tidak boleh, Bu, mengatakan seperti itu ya. Ya, kalau agama setan itu yang saya tahu itu ada gereja satanik. Itu ada, Bu, mengatakan seperti itu. Kita kembali ke tema aja, Bu ya. Jangan seperti itu. Jangan mengatakan Nabi Muhammad setan, Bu. Nabi Muhammad tidak ada masalah loh, Bu, dengan Ibu ya. Jangan seperti itu, Bu. Kalau benar Ibu mau diskusi, kita diskusilah yang baik. Kalau niat ingin mencari yang namanya kebenaran, gunakan yang namanya akal. Kalau benar niat mencari kebenaran, pasti akan mencari jalan, Bu. Kalau Ibu bukan mencari kebenaran, karena dari tadi Ibu mencari alasan aja di sini. Nggak sanggup ini, Bang Andi. Nggak sanggup Dewa lawan orang ini. Dia sudah mengatakan Nabi Muhammad itu setan. Luar biasa ini orang. Bencian terus dari tadi dia naik. Rekam lah ini ya. Siapa Tanggung dulu? jawab ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Assalamualaikum Ini warahmatullahi kerekam dulu. wabarakatuh. Tanggung jawab tadi mengatakan seperti itu. Iya, tanggung jawab. Banyak kali cerita kau tuh. Ini pasti orang dari hutan kayaknya nih. Dari hutan ya, Dek? Bisa, orang dari hutan. Bisa kau menghina-hina kau. Banyak kali cerita kau. Oh, kok marah-marah terus? Kenapa sih? Jangan marah lah. Dia bang orang yang bersekolah tinggi katanya. Jangan emosian Kayak lah. menghormati gitu dari tadi orang ngomong gitu loh. Jadi Iya, santai aja kita, santai. Gitu. Yuk, sini Abang peluk dulu sini. Oh, sayang. Cup. Sambar di dada Abang yuk. Ya gitu dong. Kau mesum aja lah kau Juma. Gitu ya. Gitu. Udah tenang, Dek, udah tenang. Udah tenang. Udah tenang. Udah tenang, Dek. Di sekitarmu itu Juma. Kalau sudah tenang, yuk diskusi kita Kalau yuk. kau baik pasti aku baik juga. Ya udah, yuk. Udah tenangkan dirimu, udah santai, relax ya gitu ya. Oke. Kita diskusi aja. Tadi bahas apa ini? Dinda Alif tadi bahas apa kok dia jadi kesurupan? Ya, Jangan-jangan setuju, Dinda setuju. Alif ini jangan-jangan tabrakan dia dengan kitabnya dia. Matius 7 tadi Pak Juma. Matius 7 Waduh, 21. itu kuburan Dia buat nanya. Kristen memang. itu hal yang paling menyakitkan di Kristen itu karena diusir sama Yesus. Itu loh. Kenapa dikasih? Apalagi mulutnya itu, waduh, pantaslah ngamuk. Karena Kristen itu memang paling sakit hati menghadapi Matius 7 itu. Pingin lari tapi ada di dalam Bible. Pingin peluk Bibelnya sendiri tapi faktanya diusir. Memang menyakitkan. Makanya dia mulutnya kayak corong knalpot gitu. Tapi dia sudah pergi. Takut dia sama Bang Suma. Takut mulutnya disunat. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau ini lebih parah ini orang. Wah, kalau ini jangan. Oh, selamat sore, brother. Ini temannya Bunda Rahma ini. Temannya Bunda Rahma ini. Manusia tanpa kepala. Kenapa Bang Suma? Udah diturunin ini Gurunda. Turunin Bilang aja saja Bang kalau Suma. takut. Dia Iya, takut saya gila kayak kamu. si gila Ferry kayak kemarin sudah terdiam, sudah mengakui kalau Paulus itu memang dalam dirinya itu dirasuki iblis. Selama memang nulis ada surat dalilnya. Paulus hidupnya iya Memang ada nggak bisa dalilnya. dibantah.
Bahkan Paulus berdoa kepada Tuhan agar iblis lepas dari tubuhnya, ditolak oleh Tuhan. 3 kali dia berdoa, tetap iblisnya bersemayam. Jadi surat-surat Paulus itu